Ini kalau dilihat dari media sosialnya lagi, ini suaminya juga polisi ya, Pak? Polisi ya? Iya, kebetulan polisi, Mbak, suami saya. Kok bisa sih? Jadi awalnya di tahun 2018 sampai tahun 2020 itu saya tidak tahu bahwa saya itu istri seorang polisi. Tapi akhirnya muncul banyak orang tahu itu setelah aku masuk ke media sosial TikTok. Nah, begitu saya masuk ke TikTok tuh ceritanya saya bikin cerita tentang Inem ditangkap Pak polisi gitu waktu itu VT-nya. Inem ditangkap Pak polisi nih. Nggak taunya ternyata di TikTok itu banyak sekali teman-teman, tetangga-tetangga dan juga orang tua murid sanggar yang akhirnya komentar, ditangkap bojone dewe, ditangkap suaminya sendiri. Akhirnya disitulah jeblok ketahuan bahwa saya ini Bayangkari. Nah, mulai itu akhirnya ketahuan di tahun 2021 ini saya itu adalah Bayangkari. Di situ akhirnya saya ketahuan. Awalnya sih sebenarnya aku nggak mau ketahuan karena aku nggak mau ada jarak dengan masyarakat gitu, Kak. Jadi masyarakat itu terkadang kalau tahu nih bahwa kita ini bisa dikatakan istri seorang polisi, itu biasanya mereka takut untuk bisa dekat. Mungkin Mbak bisa lihat ya kalau aku datengin di video-video itu gimana perilaku target ke saya dengan mungkin bisa dilihat dengan beberapa pejabat yang bersama saya. Mungkin beda, tidak seperti dengan saya yang mereka bisa berpelukan, bisa ngomong apa adanya, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk tanggapan dari kantornya suami itu gimana, Mbak? Ya, karena sempat viral di TikTok dan sempat viral juga di beberapa media, di televisi, mereka sempat terkejut bahwa ternyata Mbak Inem dan beberapa istri-istri dari pejabat di kepolisian itu juga beberapa itu adalah penggemar saya. Tetapi baru tahu bahwa Mbak Inem ini ternyata Bayangkari gitu. Nah, akhirnya mereka juga memberikan bisa dikatakan apresiasi kepada saya dan beliau juga mendukung kegiatan saya. Dan intinya mereka sangat senang karena ada Bayangkari yang bisa patut dicontoh menggunakan media sosial dengan bijak, menggunakan media sosial bukan hanya sekedar pamer atau bukan hanya sekedar membedakan profesi seperti itu, tapi menggunakan media sosial sebermanfaat mungkin gitu. Ini kalau jadi headline berita ini terungkap Inem Jogja adalah istri polisi. Iya, jadi gempar ya. Soalnya memang mungkin nggak ada ya, atau mungkin tidak ada, atau memang belum ada istri seorang polisi melakukan kegiatan yang seperti saya yang benar. Mungkin beberapa orang bilang bahwa ini sangat memalukan, menjatuhkan wibawa suami. Jadi banyak sekali komentar-komentar di TikTok itu yang menjatuhkan wibawa suami gitu. Bahkan yang komentar ini dia sendiri Bayangkari sendiri. Nah, tetapi banyak sekali juga yang Bayangkari yang mereka memiliki jabatan tuh malah mendukung saya gitu. Jadi bisa dikatakan kita tidak perlu pamer seragam nih, nggak perlu bilang bahwa hei aku ini Bayangkari loh, hei aku ini istri polisi loh, hanya untuk melakukan kegiatan ini, nggak perlu. Kalau perlu kita menjadi diri kita sendiri gitu loh. Nah nanti kalau ketahuan ya wes mau gimana lagi. Dan aku juga sempat kaget Mbak waktu lihat di TikTok apa Instagramnya Mbak Inem gitu. Waktu tahu Mbak Inem istrinya polisi kayak wah. Bubar. Nah, ini kita ngomongin soal kegiatannya Mbak Inem. Ini namanya komunitasnya adalah pelayan kebaikan, betul Mbak? Ya, pelayan kebaikan. Itu mulai kapan Mbak berdirinya? Jadi pelayan kebaikan ini bisa dikatakan belum ada 1 tahun umurnya. Mungkin bisa dibilang baru masuk umurnya bisa dikatakan umur TikTok saya. TikTok saya ini kan umurnya bisa dikatakan 4-5 bulan ya baruan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.